Bante, saya mau tanya Bante, kalau tentang di dasa punya Kiliyawatu kan ada Anumodana, ada tulis Anumodana dan strip patah Numodana, Bante. Itu katanya itu dua hal yang berbeda, Bante. Bante bisa bantu jelaskan Bante, Anumodana dengan patah Numodana. Sama saja. Sama saja. Kata satu untuk Anumodana kita melihat orang lain berbuat kebajikan, kita berbahagia. Katanya terus patah Anumodana itu orang lain berbuat kebajikan, dia melimpahkan kepada kita, kita bahagia. Katanya begitu. Saya dengar ada satu ceramah kayak gitu. Nggak ada dasar. Nggak ada dasar referensinya begitu itu. Ada loh nanti panjang dah. Hanya di Google nanti. Hanya interpretasi pribadi. Oh iya nanti ya. Saya memang ada bilang ke itu teman itu sebenarnya sama aja, makanya dia pakai strip, tapi katanya dijelaskan secara berbeda. Ada yang aneh-aneh, apa ini itu apa dan sebagainya. Yang dulu sempat viral itu Namo Buddhaya itu. Nak itu penghormatan kepada ibu. Oh iya. Mo penghormatan kepada ayah. Oh ini itu dan sebagainya sampai apa? Ya itu ada. Pusing menjawabi. Ya apa namanya, jelek sih tidak, tapi sejauh apa itu apa ya, gimana ya, ya banyak hal sih, seperti misalnya puja bunga lambang anicca, ketidakkekalan, apalagi air tanda kesejukan, apalagi terus api apa, tanda kebijaksanaan, dupa apa, halumnya kebajikan. Halumnya kebajikan. Harumnya kemana-mana. Nggak ada. Semua yang diletakkan di altar Sang Buddha tidak punya makna apapun selain makna memberikan yang terbaik, apa yang secara umum manusia itu anggap atau mengerti sebagai yang memang istimewa. Kayu gaharu, kayu cendana, termasuk kemenyan, itu dulu barang istimewa. Termasuk bebungaan itu adalah istimewa. Api ya penerangan biasa. Ya air atau termasuk juga kue, ini itu buah, ya hal yang lumrahnya manusia membutuhkan. Dan itu bukan berarti dimengerti bahwa yang dipuja itu akan memakan, akan menggunakan. Sehingga apa namanya, orang yang tidak paham dan kurang beruntungnya itu sedikit bawel, ya, kemudian mempertanyakan, Buddha apakah makan, apakah minum? Dewanya apakah makan, apakah minum? Diberi seperti itu. Ya. Ini cerita apa namanya, keluar dari alur pertanyaan. Ya, tidak harus dimengerti seperti itu. Banyak hal. Ya, dengan kebawelan itu akhirnya menjadi opini publik. Ya, apa namanya, memang sih perlu banyak sekali sosialisasi tentang mengembalikan makna yang semestinya atas tata upacara yang secara tradisi itu dilakukan. Bagaimana bisa ditempatkan pada satu tindakan yang memang ada makna, ada arti, ada manfaatnya juga.
Nah, balik ke pertanyaan tentang patanumodana atau anumodana. Anumodana itu artinya anu dan moda, atau muda, moda atau muda. Muda artinya nama lain dari piti, tetapi piti yang lembut. Piti yang lembut namanya moda. Anu itu turut atau ikut atau apa, menguntit ya. Anu nah di belakang itu ya sebatas sebagai akhiran untuk menunjukkan kata benda jadian. Anumodana berarti keberadaan turut bersukacita. Keberadaan turut bersukacita itu bukan hasil, tetapi sebab, yaitu bukan wipaka, melainkan adalah kamma, kusala kamma. Dasa punya kiriya watu. Dasa artinya 10. Punya kebajikan. Kebajikan itu nama lain dari kamma, yaitu kamma sisi baik. Kiriya artinya perbuatan. Punya kiriya, nah ini lebih-lebih sudah diperjelas. Punya kebajikan, kiriya perbuatan, ya kiriya sama dengan karma, kamma. Kiriya, karya, apa namanya, banyak sekali kata turunan yang dari kata kar yang artinya melakukan. Karya ya, termasuk kerja juga termasuk dari akar kata kar juga. Watu artinya adalah wadah atau sektor, boleh dikatakan begitu. Sektor-sektor dalam berbuat bajik 10 hal. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Dasa punya kiriya watu. Nah, jadi anumodana itu bukan buah, bukan akibat, yaitu kebahagiaan dari pihak orang yang berbuat baik atas kebajikan yang dia lakukan dan orang lain itu turut bersukacita, dalam arti patanumodana, nanti dirinya beranumodana, kebolak-balik nggak karu-karuan. Jadi kalau ditambah kata pata itu apa artinya Bang? Kenapa? Kan anumodana. Iya. Atau lagi patah numodana. Iya. Jadi patah itu artinya apa? Baik, itu lengkapnya adalah patanumodana maya punya. Kebajikan, punya kebajikan maya yang dihasilkan, yang dibentuk, anumodana melalui turut bersukacita, pata artinya bagian buah kebajikan yang orang lain lakukan. Jadi kalau mau lengkapnya disebutkan apa itu patanumodana maya punya adalah kebajikan yang dihasilkan melalui turut bersukacita atas bagian buah kebajikan yang orang lain lakukan. Panjang. Nah, itu adalah salah satu jenis perbuatan bajik di antara 10, yaitu dasa punya kiriya itu. Yang dibedakan dari patidana yang artinya berbagi jasa atau melimpahkan jasa atau mengarahkan jasa. Jadi patanumodana itu siapa yang melakukan? Yang melakukan ya manusia, bukan para mendiang. Kita yang diajari oleh Sang Buddha untuk patanumodana atau
Patanumodana Maya Punya melakukan kebajikan berupa perbuatan turut bersukacita atas bagian buah kebajikan yang orang lain lakukan. Mengapa demikian? Ya, kebajikan yang dimaksudkan 10 hal itu ya untuk manusia lakukan. Kenapa itu kok dibilang bukan untuk mendiang, untuk melakukan? Yang logis saja, Sang Buddha mengajar para mendiang itu, kitanya bisa paham enggak kalau mendiang itu bisa mengerti ajaran Sang Buddha? Wong ya sudah meninggal. Walaupun tentu ada satu upacara yang berharap agar mendiang beranumodana, yaitu dua hal yang berbeda. Di masyarakat sana mendengar teng 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 itu langsung angkat tangan anjali satu, anumodana satu. Ya. Ikut berbahagia, namanya beranumodana. Dan yang memukul lonceng teng 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 itu bukan untuk ini loh, aku ketahuilah aku yang sedang berbuat baik demi egoku, demi apa, melainkan berbagi semoga orang lain turut bersenang atas ya dengan pengharapan baik agar orang muncul kebajikan, yaitu dengan beranumodana. Yang pukul lonceng namanya patidana. Berbagi kebajikan, berbagi buah kebajikan yang orang lain lakukan. Itu adalah niatan bajik, bukan semata-mata untuk membesarkan ego atau pengen dikenal atau pengen diakui, pengen diposisikan atau dengan kebanggaan bagaimana juga tidak. Nah, tetapi ya itu semua bagaimana persepsi masyarakat, terutama masyarakat Buddhis kita sendiri ini, ya sejauh apa konsekuen dengan ajaran yang dia yakini atas nilai-nilai bajik, ya mengapa justru yang cenderung dimunculkan itu sisi negatifnya alih-alih sisi positifnya. Dan dengan malah lebih ekstrem lagi, berbuat bajik untuk nama, berbuat bajik untuk pujian, berbuat bajik untuk lebih kaya, itu kebajikan yang tidak murni, itu kebajikan yang begini begitu underestimate begitulah ya, direndahkan lah, direndahkan. Sesungguhnya sesuatu yang tidak sepantasnya lah, tidak sepantasnya. Jangankan mereka yang telah melakukan kebajikan, terhadap mereka yang melakukan keburukan pun tidak ada hak orang lain untuk mencemooh, untuk mencela. Dan siapa yang mencemooh, mencela dengan kebencian dia, sesungguhnya bukan seorang Buddhis yang baik. Apalagi terhadap orang yang berbuat baik, even perbuatan baiknya itu sebatas untuk semoga aku bisa cantik, semoga aku bisa kaya, semoga aku bisa dipuji orang, itu adalah hal yang fair untuk dia dapatkan asal kebajikan itu nyata dia lakukan. Ya itu lebih mengarah ke penyikapan kita atas yang barangkali menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Bukan sebatas perbedaan antara anumodana dan patanumodana saja. Anumodana ya. Sapitiyo viwajantu